Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ketua kelasnya, silakan aja untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga ilmunya masuk. Doa mulai. Doa selesai, mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya. Arif Darmawan, Hadir Pak. Fatur, Hadir Pak. Haji, Hadir Pak. India, Hadir, Pak. Asya, Hadir. Faras. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya, tidak ada yang tidak masuk. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Di mana mobilitas sosial ini nanti kalian akan dapat memahami pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, pada materi mobilitas sosial nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, akan menggunakan metode snowball throwing, di mana metode ini nanti kalian akan dibagi menjadi dua kelompok dan masing-masing kelompok itu akan menentukan dua kelompoknya, yang mana kelompok itu akan Bapak panggil untuk Bapak berikan sebuah materi, dan nanti kedua kelompok itu akan menjelaskan ke kelompoknya masing-masing, bentuknya masing-masing terkait materi yang Bapak berikan. Setelah itu kalian mendiskusikan dan kalian cari satu pertanyaan yang akan kalian tulis di sebuah kertas yang nanti akan Bapak berikan. Kemudian kertas itu akan kalian bentuk seperti bola dan dilemparkan ke kelompok lainnya. Kemudian setelah kelompok masing-masing mendapat bola yang berisi pertanyaan, kelompok tersebut menjawab pertanyaan yang ada di bola tersebut. Kalian diskusikan pertanyaannya, kalian cari dari sumber buku, dari internet dan lain sebagainya. Kemudian kalian tulis jawaban tersebut pada sebuah kertas yang tadi. Dan setelah itu masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita ke pembahasan mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga atau kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seorang yang mengalami penurunan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun yang lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial secara singkatnya itu adalah perpindahan status atau kedudukan seseorang
Sampai sini paham kalian tentang pengertian mobilitas sosial? Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini terbagi dari dua, ada yang secara vertikal dan secara horizontal. Yang pertama, mobilitas vertikal. Dan yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas sosial vertikal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing, di mana mobilitas ini terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya seseorang yang berstatus sosial dan ke status sosial yang lebih tinggi. Misalnya, Bunda Maris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Bunda Maris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Bunda Maris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya tersebut, Bunda Maris Mendila ini diangkat menjadi kepala sekolah pada sekolah tersebut. Sini mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua. Yang pertama, vertikal ke atas atau social climbing. Vertikal ke atas. Yang kedua, vertikal ke bawah. Jadi, dari contoh mobilitas sosial vertikal ke atas ini dapat disimpulkan bahwa seorang guru biasa dia tidak dapat diangkat menjadi seorang kepala sekolah berkat kegigihannya dalam pelaksanaan administrasi, sehingga dia dapat diangkat sebagai seorang kepala sekolah. Dan ini selanjutnya yang kedua ada mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking, yaitu penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Misalnya itu, Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha kebun teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus ini mengembangkan usahanya dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang, bahkan usaha perkebunannya terus rugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Dan kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil dan menjadi agen penjual teh. Dari kisah tersebut, yang tadinya Pak Gayus ini adalah seorang pengusaha perkebunan teh, kemudian dia mengembangkan usaha barunya tersebut. Dia beralih profesi menjadi bisnis pertambangan. Namun di pertambangan ini Pak Gayus mengalami kegagalan, bahkan bangkrut, sehingga Pak Gayus saat ini menjadi seorang agen teh biasa. Nah, ini salah satu contoh vertikal turun. Atau ada lagi contohnya, misalnya seorang presiden yang telah menjabat selama 5 tahun, kemudian dia telah habis masa jabatannya, maka dia akan menjadi rakyat biasa. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal. Coba adik dibaca mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Contohnya, Pak Zainuri seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan
perpindahan kedudukan seseorang, perpindahan kedudukan yang sejajar. Misalnya itu dalam kasus Pak Zaidul ini, tadinya dia jadi kepala sekolah di SMP Jawa Timur dan menjabat selama 8 tahun. Kemudian dinas pendidikan pada sekolah tersebut memindahkan Pak Zaidul ini ke sekolah lain, namun tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Pak Zaidul ini yang tadi seorang kepala sekolah, dia tetap jadi kepala sekolah. Berarti dia kedudukan masih sejajar, masih setingkat. Nah, ini namanya mobilitas sosial horizontal. Ya, Bapak telah menjelaskan materi agar kalian lebih memahami dan menguasai materi tentang mobilitas sosial. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Yang laki-laki ini untuk mobilitas sosial vertikal dan yang perempuan untuk horizontal. Kalian tentukan ya 2 kelompoknya, dan nanti 2 kelompok Bapak panggil ke depan untuk memberikan umpan kerja dan materi. Berkumpul dalam kelompoknya ya. Dua kelompoknya siapa kelompok pertama? Ya, jadi 2 kelompok itu menjelaskan materi yang telah Bapak berikan ke anggotanya. Dan nanti kalian rumuskan 1 pertanyaan, tuliskan 1 pertanyaan pada sebuah kertas kosong itu, yang nantinya akan kalian lempar ke kelompok lain. Ya, silakan berdiskusi. Ya penggunanya Yang berdiskusi. Gimana, ada yang kesulitan? sepertinya belum ada, Pak. Ada cerita kalau sudah paham materi ini? Sudah, Pak. Pertanyaan sudah dibuat. Sudah. Oke, berarti semua kelompok sudah membuat pertanyaan ya? Jalan. Nah, di kertas yang telah kalian buat pertanyaan itu kalian bulat ya, seperti bola. Dibentuk seperti bola. Nah, selanjutnya ketua kelompoknya, ketua kelompok berdiri ya masing-masing. Di saling tukar kertas dilempar. Iya, jika Ya, silakan dibuka kertasnya dan dijawab pertanyaannya. Kalian boleh mencari dari buku, dari internet sumber yang relevan terkait dengan pertanyaan itu. kalau tidak boleh, Pak. Nanti jawabannya tulis di kertas yang itu aja, yang dalam pertanyaannya.
waktu 5 menit ya. Cukup nggak 5 menit? Dia cuma jadi contoh doang. Cukup ya 5 menit ya. Sudah selesai belum? Bapak sedikit lagi Pak. Kita yang sebutkan paling jawaban kalau yang presentasikan Maju ke depan. berdiri. Diri ya Pak. Ya. Sudah selesai belum? Bukan Pak. Lagi Pak. Pak, saya izin ramalan dulu ya Pak. 1 menit ya. Iya. Iya. Sudah selesai? Gimana? Ya, sudah selesai ya. Kelompok 1 yang ini mempresentasikan yang akan menjelaskan. Ada pertanyaan siapa? Saya Pak. Soal dibaca. Iya, soal sama jawabannya. Tadi soalan nomor 1, carilah contoh terjadinya mobilitas sosial horizontal pada lingkungan sekitar. Jadi contoh yang dapat diambil dari mobilitas sosial horizontal itu diantaranya ada seorang di lingkungan sekitar rumahnya itu tadinya dia menjabat sebagai ketua RT dan sekarang dia menjabat sebagai ketua RW di lingkungan sekitar rumahnya ini Pak. Iya, seperti itu. Baik, Terima kasih untuk kelompok 1. baik Pak, terima kasih.
Selanjutnya kelompok 2. Yang selanjutnya itu jelaskan perbedaan dengan disertai contoh mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Jadi penjelasan yang terlebih dahulu, kalau mobilitas vertikal naik atau climbing itu dudukan dari lapisan rendah menjadi lapisan tinggi. Sedangkan kalau mobilitas sosial turun itu atau sosial sinking, yaitu perpindahan dari lapisan ke atas, dari atas ke lapisan ke bawah. Kemudian kalau untuk contohnya seperti kenaikan jabatan dan penurunan jabatan. Terima kasih kelompok 2. Jadi dari kelompok 1 itu tentang mobilitas horizontal ya pertanyaannya. Iya Pak. Bisa. Apakah kalian sudah paham, anak-anak? Paham. Di antara kalian, apakah yang ingin bertanya terkait materi mobilitas sosial vertikal, horizontal, bentuk-bentuknya? Ini saya Pak. Ya silakan, Pak Tur. Nah, bagaimana sih Pak perbedaan antara mobilisasi sosial dengan stratifikasi sosial itu? Ya, pertanyaan sangat bagus nih dari Pak Tur. Jadi mobilitas sosial bedanya dari mobilitas sosial dan stratifikasi sosial ya. Iya. Jadi kalau mobilitas sosial itu perpindahan status atau kedudukan seseorang. Sedangkan untuk stratifikasi itu adalah lapisan sosialnya atau ya lapisan sosialnya. Jadi kalau mobilitas sosialnya itu yang berpindah bisa berpindah secara vertikal ataupun horizontal ataupun vertikal ataupun sebaliknya dari vertikal ke atas ke bawah. Kemudian kalau stratifikasinya itu adalah lapisannya. Misalnya kalau dalam agama Hindu itu lapisannya atau stratifikasi sosialnya itu ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya dan Sudra. Nah itu namanya stratifikasi atau lapisan sosial. Paham tidak anak-anak? Paham. Kemudian Bapak akan di antara kalian mungkin ada yang mau ingin menyampaikan kesimpulan sebelum Bapak tunjuk satu orang untuk menyampaikan kesimpulan. Ya silakan Haji. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu tentang mobilitas sosial terdiri dari dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, di dalam mobilitas sosial vertikal itu terdiri dan ada dua, jadi mobilitas vertikal ke atas dan juga mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas yaitu perpindahan status sosial dari bawah ke atas, sedangkan mobilitas sosial ke bawah yaitu perpindahan status sosial dari atas ke bawah, dan mobilitas sosial horizontal yaitu udah sejajar, kurang lebih begitu Pak. Ya, terima kasih kepada Aji. Jadi untuk mobilitas sosial vertikal itu terbagi dari dua, ada yang secara horizontal, ada yang secara vertikal ke atas dan secara vertikal ke bawah. Dan juga mobilitas sosial horizontal itu yang artinya sejajar, hanya mengalami perubahan secara horizontal dan secara sejajar. Kemudian untuk pertemuan hari ini kalian akan meresum terkait materi yang tadi yang telah Bapak jelaskan, yaitu tentang mobilitas sosial vertikal dan juga horizontal. Dan itu nanti akan kalian kumpulkan di pekan depan, pertemuan yang akan datang. Dan untuk pembelajaran pada hari ini akan kita tutup ya. Kita akhiri dengan membaca Kafaratul Majlis bersama-sama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dibaca-baca kembali materi yang Bapak jelaskan, dan ada ya, ataupun jangan lupa untuk kerjakan tugas resumnya pada pekan depan. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.